Halo, salam bahagia untuk semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kita sudah memasuki bulan-bulan yang mungkin banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi ya sahabat kebahagiaan. Temanya rada keburu kecepatan sih sahabat kebahagiaan, yaitu kita mungkin akan segera menemui akhir tahun walaupun masih beberapa bulan lagi. Tapi terkait itu semua ada sebuah diary, ada sebuah tulisan-tulisan atau mungkin juga kenangan-kenangan yang pernah sahabat kebahagiaan lalui di tahun 2022 ini. Diary 2022, apa sih sesuatu hal yang mungkin patut untuk sahabat kebahagiaan waspadai agar nantinya di tahun 2023 mungkin sahabat kebahagiaan sudah mulai bisa siap dan tahu rambu-rambu mana yang mungkin akan menjadi pegangan hidup kalian ya. Oke. Untuk tema kita hari ini tentang diary 2022 yang berkaitan dari hal-hal yang mungkin harus kamu waspadai ya sebelum kita mungkin berada di akhir tahun. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya seperti biasa selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin atau baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain ya. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan berkomentar-komentar positif ya sahabat kebahagiaan. Untuk energi semesta secara global itu ada energi apa sih? Kita akan cek karena ini berkaitan dari sesuatu hal yang sifatnya adalah waspada. Kevin ambil 4 kartu sebagai energi awal. Apa yang semesta hadirkan kepada kita, sahabat kebahagiaan, yang mungkin berhubungan dengan sesuatu hal yang harus kita waspadai. Kita cek untuk energinya. Yang pertama, ada kartu The Hermit. Yang harus diwaspadai untuk sahabat kebahagiaan ini mungkin jangan terlalu banyak ikut campur ke urusan orang-orang lain ya. Siapapun dia, berhadapan dengan siapapun juga sahabat kebahagiaan ini tentunya harus waspada ya. Jangan sampai sahabat kebahagiaan ini terjun di dalam masalah orang lain. Nanti akhirnya sahabat kebahagiaan itu istilah bahasa Jawanya ini adalah ketiban awu anget ya. Padahal kamu itu nggak tahu apa, akhirnya masuk ke dalam sebuah perangkap ya. Ketika sahabat kebahagiaan terlalu banyak ikut campur sama orang lain. Diharapkan di kartu The Hermit di sini mungkin energi-energi orang introvert ini justru mendapatkan sebuah sisi keamanan ya. Keamanan karena mereka mungkin tidak terlalu menunjukkan eksistensinya ya di luar. Jadi si introvert ini memiliki kemungkinan dia akan sedikit menemukan sebuah resiko menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan orang lain. Ya, mungkin ada kalanya sahabat kebahagiaan kita menjadi orang yang ekstrovert ketika mungkin kita perlu. Tapi ketika kita memiliki sisi introvert, ini terkadang melindungi diri sendiri. Dan ketika melindungi diri sendiri di situ, ini justru menguntungkan untuk siapapun saja yang tidak masuk ke dalam masalah-masalah orang lain ya. Ya mungkin sahabat kebahagiaan memiliki jiwa empati yang cukup kuat ya, sehingga kalau misalkan ada orang yang kesusahan atau apa, sahabat kebahagiaan ingin membantu di situ, ingin berupaya semaksimal mungkin di situ ya. Tapi di sini justru semesta menghadirkan sesuatu kepada diri sahabat kebahagiaan. Jangan terlalu banyak ikut campur kepada urusan orang lain di situ ya. Termasuk urusan sahabat kamu atau teman-teman kamu di situ ya. Kalau misalkan ranahnya adalah internal, secara internal banget, sebaiknya sahabat kebahagiaan hati-hati ketika kamu mensupport dia. Ya boleh sih kamu support, tapi ingat memberikan sebuah jeda ya kepada siapapun yang kamu support di situ, karena takutnya sahabat kebahagiaan ini terjerumus langsung di dalam masalah inti masalahnya dia ya. Hermit ini adalah metode yang luar biasa ketika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku sudah bisa memposisikan nih posisiku untuk terjun langsung atau enggak.
Tapi ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa membatasi itu, ini sahabat kebahagiaan akan merasa aman ya. Ya, cara amannya sih jadi orang introvert dulu deh. Mungkin untuk sampai dengan akhir bulan ya, akhir tahun 2022 ya. Karena akan menguntungkan untuk diri sahabat kebahagiaan. Introvertnya di sini bukan berarti kamu tidak mau sosial ya, tapi sahabat kebahagiaan cobalah untuk lebih fokus ke internal kamu. Bagaimana kamu itu tetap stay di dalam lingkungan kamu, lingkungan aman kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan jangan terlalu jauh keluar dari rumah ya. Untuk sahabat kebahagiaan mungkin kamu akan bisa merasa aman ketika kamu berada di rumah kamu atau di lingkungan rumah kamu di situ ya. Dan ciptakan sebuah perasaan tenang. Dan hermit sendiri ini adalah simbol dari fokus ya. Usahakan untuk fokus kepada satu tujuan dulu. Jangan terlalu banyak sekali fokus yang bercabang-cabang, karena mungkin nanti akan membuat energi sahabat kebahagiaan ini mudah sekali terkuras ya. Oke. Selanjutnya ada kartu The Hangman. The Hangman ini tentang sebuah pengorbanan ya. Pengorbanan kamu mungkin akhir-akhir ini sebelum menuju tahun 2022. Pengorbanan kamu ini banyak banget yang disia-siakan ya sama orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, dari pembacaan Kevin itu energi si pekok itu memang jarang terlihat ya. Dan di sini memang ada. Mungkin awal tahun ya, antara bulan Januari, Februari, Maret, kamu itu berkutit dengan energi si pekok ya, yang membuat kamu itu terlalu banyak berkorban kepada dia, tapi nggak ada balasan apapun, yang membuat sahabat kebahagiaan kayak ngerasa hubungannya kayaknya aku digantungin terus sih ya, dan terjebak di dalam sebuah hubungan yang tidak bisa menemukan sebuah komitmen. Ketika sahabat kebahagiaan menghadapi hal semacam ini, mungkin kamu yang paling banyak dirugikan karena hubungannya kamu itu selalu digantungkan terus, kamu sudah banyak sekali berkorban di situ. Alangkah baiknya pengalaman-pengalaman ini menjadikan sebuah diary yang luar biasa buat kamu ya, bahwa sahabat kebahagiaan ini sudah melewati banyak hal, termasuk dari pengorbanan kamu yang ternyata sia-sia kepada orang. Tapi tidak memungkiri kemungkinan bahwa sahabat kebahagiaan di next tahun 2023 kamu akan ada sisi perjalanan baru untuk diri kamu ya. Ya, mungkin kamu terikat di dalam sebuah hubungan yang toksik, terikat di dalam sebuah hubungan yang tidak menentu. Tapi next selanjutnya kamu akan bisa lepas dari jeratan hal yang mungkin membuat kamu digantungkan. Dan The Hangman di sini untuk energi terkuatnya ya, ini adalah cakranya paling kuat, itu adalah cakra Anahata, yaitu cakra jantung kamu. Kamu sudah bisa belajar lebih bisa memahami bahasa perasaan siapapun. Mungkin kamu juga belajar juga untuk memahami perasaan kamu sendiri ya. Selama ini aku banyak sekali dikorbankan ya, dikorbankan oleh banyak hal, dan itu membuat sahabat kebahagiaan tuh lelah banget. Tapi lelahnya kamu itu terkadang tuh gampang ketarik sama orang tersebut karena empati kamu tinggi. Sahabat kebahagiaan tuh nggak punya sisi rasa nggak enakan sama orang atau nggak enakan sama siapapun, berkorban di situ, ternyata kekecewaan lah yang didapatkan. Tapi terkait itu semua sebenarnya kamu tuh sudah menanamkan karma baik sendiri ya untuk diri sahabat kebahagiaan ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal perjalanan karma baik kamu di tahun 2023 ya. Karena atas apapun yang sedang kamu lakukan di sini, termasuk mengorbankan banyak hal kepada orang lain, ternyata orangnya memberikan sebuah kekecewaan sama kamu, sama sahabat kebahagiaan. Next di tahun 2023 ini adalah sebuah perjalanan yang sifatnya adalah jauh lebih enjoy lagi, jauh lebih enak lagi, yang kemungkinannya hubungan kamu sampai dengan akhir tahun 2022 itu yang digantungkan. Ada hubungan naik level lagi di tahun 2023. Mungkin nanti Kevin bikin prediksi ya, perjalanan kamu di tahun 2023 nanti di akhir tahun. Karena Kevin di sini hubungan-hubungan yang digantungkan di tahun ini tuh banyak banget ya, digantungkan. Pengorbanan yang sangat banyak, terutama dari sahabat kebahagiaan, ternyata akan bisa lepas di tahun 2023 karena ada sisi pencerahan dan juga kesadaran. Mudah-mudahan sahabat kebahagiaan masuk ke dalam kategori ini ya. Kamu mendapatkan sebuah pencerahan, kesadaran, di mana mungkin nanti dari cinta kamu di tahun 2023 ini menjadi kisah indah. Kisah di tahun ini banyak sekali perselingkuhan, wanita idaman lain, laki-laki idaman lain, banyak sekali sesuatu hal yang dikorbankan. Ini sebagian sebagai kisah hidup kamu ya. Berhadapan dengan si pekok ini masalah utama kamu sih. Yang nggak tahu siapa pekok, ya mungkin kalian bisa cek video Kevin yang sebelum-sebelumnya ya. Yaitu orang-orang yang istilah ini adalah dari sahabat kebahagiaan, yaitu orang-orang yang terlalu banyak sahabat kebahagiaan kasih
sesuatu hal di situ. Sahabat kebahagiaan udah perhatian banget sama dia, tapi dia itu orangnya nggak peka-peka ya, sehingga membuat sahabat kebahagiaan itu berkutit dengan energi si pekok ya. Tapi ternyata di sini pengorbanan kamu akan menjadi karma baik untuk diri kamu di next level. Oke, selanjutnya kita bertemu di kartun The Moon. Oke, perasaan yang berubah. Ternyata ada sisi kedewasaan nih dari transformasi perasaan kamu. 2022 ini memang ancaman luar biasanya adalah sahabat kebahagiaan itu seperti bertarung bukan kepada orang lain tapi bertarung sama perasaan kamu sendiri. Entah itu kamu ragu dengan siapapun, mengambil sebuah keputusan, ragu banget mau lepas dari seseorang nggak bisa. Sehingga mungkin dari kemarin-kemarin bacaan risalah suara hatinya Kevin itu masih ada perasaan orang yang ada di dalam dada kamu ya. Mau lepas kayaknya susah banget. Nah, energi kedewasaan di sini akan memunculkan sikap sahabat kebahagiaan bahwa kamu akan bisa bertransformasi menjadi orang yang lebih kuat, terutama dari ranah perasaan dan juga mental. Dan di hari kisah kamu itu naik turunnya itu banyak banget ya sahabat kebahagiaan, terutama dari kekonsistenan sahabat kebahagiaan. Ya, kamu pengen lepas dari sebuah hubungan toksik, tapi terkadang gampang ngetarik lagi sama orang tersebut. Dan ini menjadi permasalahan yang luar biasa, terutama dari jiwa kamu. Bahwa jiwa kamu itu sebenarnya pengen damai deh. Jiwaku tuh sebenarnya pengen menikmati hidup aku, kebahagiaanku secara pribadi. Tapi karena yang namanya perasaan itu mudah sekali diombang-ambingkan ya sahabat kebahagiaan. Jadi terkadang nggak nentu. Dan mungkin kamu harus lebih waspada ya, terutama dari perasaan kamu sendiri. Apakah yang kamu rasakan itu adalah kebutuhan cinta kamu, atau hanya sebatas keinginan cinta? Nah, di sini sahabat kebahagiaan harus bisa lebih mentransformasikan diri kamu. Ada hal yang harus kamu rubah. Itu tentang perasaan kamu. Apakah yang kamu kejar itu kebutuhan kamu, atau hanya sebatas keinginan semata ya? Kalau ngejarnya hanya sebatas keinginan semata, ini justru yang dapat itu adalah pengorbanan yang sia-sia ya. Carinya adalah sebuah keinginan saja, yang didapatkan itu adalah kekecewaan. Tapi kalau ketika sahabat kebahagiaan udah tahu nih, aku tahu kebutuhan cintaku ini dari pengalamanku di tahun 2022, ini pasti akan menjadikan sebuah bekal yang luar biasa untuk sahabat kebahagiaan ini bisa naik kelas ya di tahun 2023 nanti ya. Oke, selanjutnya. Oke, ada justice ya, yang berkaitan dari masalah-masalah perceraian di tahun ini. Mungkin banyak ya sahabat kebahagiaan perceraian, mengambil sebuah keputusan, masalah-masalah hukum, masalah-masalah yang berkaitan dari sebuah hukum itu ada di sini di tahun 2022. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa final nih memutuskan sesuatu di situ, ini ternyata sahabat kebahagiaan jauh lebih bijak lagi ya, bijaksana lagi. Ya, masalah-masalah hukum mungkin kalian banyak melalui di tahun-tahun ini, dan sahabat kebahagiaan juga harus lebih bisa berhati-hati ya ketika kalian bertindak atau melakukan sesuatu. Ini harus lebih berhati-hati ya. Mungkin kemungkinannya nih berhadapan dengan masalah hukum itu banyak di tahun ini ya. Mungkin berkaitan dari kesalahan kamu atau masalah internal kamu, hubungan pernikahan kamu yang harus melanjutkan ke jenjang persidangan ya. Tapi apapun itu sih sebenarnya sahabat kebahagiaan sudah tahu sih tentang kebutuhan cinta kamu itu seperti apa, tentang diri kamu itu seperti apa, dan juga bagaimana kamu itu bisa mengekspresikan cinta atau mengekspresikan perasaan. Kalau kamu lagi sedih ya rasakan sedih kamu di situ. Kalau kamu lagi pengen marah ya rasakan amarah kamu di situ. Jangan pernah ditahan, biar sahabat kebahagiaan ini bisa merasakan sebuah keseimbangan. Oke, keempat kartu ini adalah simbol ya dari energi semesta bahwa dari 22 kamu di sini memang harus bisa diwaspadai itu tentang kendali diri, terutama dari emosional dan perasaan ya. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan itu semua, mungkin sahabat kebahagiaan akan mengulangi siklus yang sama di tahun 2023. Pengalaman yang luar biasa ketika kita sudah bisa mengendalikan emosional kita menjadi hal yang positif ya. Mungkin dari sharing ilmu yang Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, level vibrasi emosional kamu itu berada di level mana? Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa memahami tentang level vibrasi emosional kamu di sini, ternyata sahabat kebahagiaan jauh lebih bisa meningkatkan vibrasi kamu. Ya mungkin tahun 2022 ini sampai dengan penghujung akhir tahun mengalami banyak hal bahwa kamu itu selalu berada di kondisi force ya, mengalami sebuah kegagalan, sahabat kebahagiaan merasa bersalah, terikat di dalam sebuah hubungan yang melekat di situ karena keinginan-keinginan yang tidak terwujudkan ya di situ ya. Sahabat kebahagiaan takut, cemburu, semua itu kumpul di tahun ini ya. Tapi jadikan ini sebagai pembelajaran penting biar sahabat kebahagiaan itu bisa naik kelas lagi, naik kelas menjadi level power ya. Oke, Kevin tangkap untuk
keempat energinya ini sebagai signifikator kita, dan kita akan cek ya secara menyeluruh bagaimana sih energinya dari semesta yang hadirkan, apa saja yang harus kamu istilahnya adalah waspadai di tahun 2022 ini berkaitan dari siapapun yang berhadapan dengan sahabat kebahagiaan. Cek energi cakra dulu. Energi cakra kamu sampai dengan akhir tahun 2022 itu seperti apa? Oke, kita cek. Cek 3 kartu dulu. Oke, ada kartu Magic. Magic ini letaknya di cakra mahkota ya, sahabat kebahagiaan, yang berkaitan dari kesadaran atau pencerahan di diri kamu. Kalau kita bertemu di kartu Abundance ya, ada sesuatu hal yang sifatnya adalah melimpah. Ini ada di cakra jantung ya, sahabat kebahagiaan, atau cakra anahata. Selanjutnya kita bertemu di Reflection. Reflection ini letaknya di cakra tenggorokan. Oke, ada cakra mahkota, cakra jantung, cakra tenggorokan. Ini frekuensinya jauh bisa merasakan sebuah ketenangan ya. Karena ketika sahabat kebahagiaan mungkin tahun-tahun ini mungkin kamu terbelenggu di dalam sebuah magic. Di sini magic bisa artian sahabat kebahagiaan terikat di dalam hubungan yang sifatnya adalah toksik ya. Toksiknya mungkin kamu dipengaruhi oleh black magic atau apa di situ yang membuat sahabat kebahagiaan itu melekat sama seseorang, hubungannya digantungkan, kamu banyak mengorbankan banyak hal kepada dia. Ternyata sahabat kebahagiaan ini di sini ada energi kelimpahan ya, bahwa hal-hal yang berkaitan dari black magic itu memang lama-lama ini akan memudar karena pencerahan dan kesadaran diri sahabat kebahagiaan ini bisa menghapus itu semua. Yang ngerasa bahwa hubungannya aku selama ini terkait black magic, aku dilakukan hal-hal yang sifatnya adalah manipulatif sama seseorang, ini ternyata sahabat kebahagiaan bisa melepaskan itu sendiri. Ada kartu Reflection di sini tentang sebuah cerminan, tentang hal-hal yang dipantulkan ya, sahabat kebahagiaan. Kabinet ada sesuatu energi yang dipantulkan di sini, bahwa sahabat kebahagiaan ini sebenarnya memantulkan energi positif ya, terutama dari jiwa kamu, bahwa sahabat kebahagiaan ini akan bisa terlepas dari bentuk-bentuk ikatan magic ya. Magic dalam artian apapun lah, entah itu kamu disantet, dipelet atau apa, ini ternyata bisa lepas ya, bisa lepas dengan sendirinya. Karena di energi kartu Abundance dan Magic di sini sahabat kebahagiaan nilai kesadarannya itu muncul. Dan Reflection ini juga memiliki hal-hal yang berkaitan dari peringatan ya, sahabat kebahagiaan. Ketika kamu berucap kepada siapapun, itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Hati-hati ketika kalian berucap ya. Cakra paling kuatnya ini memang ada di cakra tenggorokan sahabat kebahagiaan ya. Berhati-hati ketika kalian mengucap. Dan jangan sampai sahabat kebahagiaan itu kayak nyumpahin hal-hal yang gak bagus. Itu beneran bakalan terjadi loh sahabat kebahagiaan. Ya mungkin ini bentuk dari rasa kecewa kamu ya, sahabat kebahagiaan ya. Kecewa di energi kartu The Hangman di sini, kamu kecewa. Aku udah mengorbankan banyak hal nih sama orang nih. Aku udah berupaya untuk memberikan apapun yang dia mau semaksimal mungkin, tapi yang didapatkan kekecewa. Nah, ketika kekecewaan itu sahabat kebahagiaan udah mangkel banget ya, sahabat kebahagiaan ngucap sesuatu di situ, dan itu bisa menjadi kenyataan. Tapi ingat ya, jangan mudah sekali mengatakan sumpah serapah, karena itu bisa kemungkinan terjadi kepada orang yang sedang kamu sumpahi. Berbahaya. Takutnya nanti jadi energi negatif ya. Lebih baik sahabat kebahagiaan serahkan aja kepada semesta, serahkan kepada Tuhan, berdoa aja hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya. Karena yang menjadi waspada di sini justru ada di perkataan kamu, dan perkataan kamu ini bisa menjadi harimaumu sendiri ya. Untuk sahabat kebahagiaan yang berjanji kepada siapapun dalam hubungan pertemanan, kepada siapapun, hati-hati berucap. Karena ini akan menjadi sebuah bumerang untuk diri sahabat kebahagiaan ya, sahabat kebahagiaan. Dan kalau misalnya berkaitan dari Kevin, bagaimana untuk energi keuanganku di next level selanjutnya? Kartu Abundance di sini memang positif ya, sahabat kebahagiaan. Ada sebuah kelimpahan yang datangnya dari hati. Ketika sahabat kebahagiaan memperdayakan atau melakukan sesuatunya dari ranah pekerjaan itu dari hati, dari cakra jantung kamu, dari cakra anahata kamu, di situ ikhlas ya. Maka kelimpahan itu akan datang sama sahabat kebahagiaan. Jadi lakukan segala sesuatunya yang termasuk dari pekerjaan kamu atau apapun yang kamu kerjakan, lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan hati di situ. Maka energi yang akan kamu dapatkan adalah sama,
dengan ketulusan kamu. Kamu tulus, kamu mencintai pekerjaan kamu tulus kerja di situ. Mungkin kamu tulus kerja di situ untuk menafkahi anak-anakku, keluargaku di situ. Maka itu akan menjadikan sebuah kelimpahan berkah untuk diri sahabat kebahagiaan. Ya, pengalamannya ini luar biasanya gini. Sahabat kebahagiaan di tahun 2022 ini mungkin rezekinya banyak ya. Rezekinya banyak, uangnya banyak, tapi tidak dengan cinta. Tidak dengan cinta, tidak dengan masalah percintaan, karena kamu terjebak di dalam hubungan yang menggantung, yang membuat kamu itu kehabisan banyak uang atau kehabisan banyak tenaga ya. Diary tahun 2022 ya, di pembacaan Kevin itu memang berkutit dengan pengorbanan yang sia-sia, terutama dari materi ya. Tapi ketika sahabat kebahagiaan sadar dari apa yang kamu lakukan di sini, ternyata ini bisa menjadikan sebuah bekal pengalaman yang luar biasa loh. Manusia ya sahabat kebahagiaan sejatinya dia memiliki harta yang luar biasa, yaitu tentang sebuah pengalaman hidup. Ketika memahami, paham betul tentang proses hidup, belajar dari pengalaman hidup di situ, maka itu adalah harta yang luar biasa. Jadi sahabat kebahagiaan itu tidak akan pernah terjebak di dalam sebuah ikatan-ikatan yang gak penting. Ya, selama ini kamu ngejar hanya ranah cinta, sayang-sayang saja. Sebenarnya yang kamu kejar itu adalah sebuah nafsu belaka ya sahabat kebahagiaan, yang tidak menghasilkan apapun. Dan mungkin catatan sahabat kebahagiaan, terutama dari catatan ranah hidup kamu bersama orang lain, entah itu teman, entah itu saudara, entah itu siapapun, ini mungkin mendapatkan banyak kekecewaan ya. Tapi mudah-mudahan hal ini sahabat kebahagiaan juga bisa ada kontrol diri, bahwa kamu tidak akan pernah membalasnya dengan perilaku yang sama atas apapun yang mereka lakukan sama sahabat kebahagiaan. Ikhlas aja udah, lepasin, serahin sama Tuhan, dan hati-hati dalam ucapan kalian, karena ini Kevin dapat peringatan juga dari semesta. Siapapun saja kalian, jaga perkataan. Oke, intinya di situ ya. Ini harus diwaspadai karena bisa menjadi kenyataan ya. Lebih baik utarakan hal-hal yang positif, kata-kata yang positif untuk diri kita, untuk orang yang kita cintai, maka itu akan terwujud ya. Oke, selanjutnya ada energi cakra apa lagi? Ada isolasi. Oke, dan juga ada kartu cleanse. Wah, beneran sih sahabat kebahagiaan. Untuk sahabat kebahagiaan yang mengalami masalah-masalah hubungan yang terkurung, terjebak, ini mungkin adalah titik terberat kamu di tahun 2022. Dan ketika sahabat kebahagiaan sudah ada sebuah kekuatan untuk bangkit di situ, maka segala sesuatunya ini akan bersih, terhindar, membersihkan segalanya. Kevin ketemu kartu cleanse. Cleanse di sini membersihkan. Semuanya itu akan dibersihkan dengan sendirinya oleh sahabat kebahagiaan. Karena mungkin sahabat kebahagiaan itu sudah sadar ya, sudah mendapatkan sebuah pencerahan, maka kamu bisa lepas dari itu semua. Dan hal-hal yang berkaitan di black magic di sini, magic itu terbersihkan dengan sendirinya. Mungkin sahabat kebahagiaan sudah sadar nih. Mungkin sahabat kebahagiaan juga sudah membersihkan diri dari pengaruh black magic di situ. Ternyata ini bisa keluar. Dan sahabat kebahagiaan kembali menjadi netral. Untuk energi kartu isolasi di sini, ini energinya adalah sebenarnya adalah lapisan luar dari cakra kamu yang mungkin berwarna abu-abu atau mungkin juga putih pudar ya. Yang Kevin lihat memang terjebak di dalam sebuah hubungan yang toksik. Ada sebuah kekuatan bahwa sahabat kebahagiaan akan menemukan sebuah titik temu di situ. Titik temu untuk lebih bisa melindungi diri dari hal-hal negatif. Waspada juga ya sahabat kebahagiaan, jangan mudah mengiyakan sebuah hubungan yang sifatnya adalah ngambang, atau mungkin juga hanya menghadirkan perkataan-perkataan manis saja di situ. Kamu baru kenal sama orang, orang itu perkataannya manis banget atau apa, stop. Jangan mudah mengiyakan hubungan itu. Lebih baik disaring dulu, difilter dulu, biar sahabat kebahagiaan ini bisa tidak terjebak di dalam hubungan-hubungan yang menjebak ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini banyak orang baru yang datang sini berganti di ranah hidup sahabat kebahagiaan. Entah itu ya hubungan relationship dengan siapapun, percintaan atau pertemanan, ini banyak banget yang tergantikan ya, datang dan pergi sampai sahabat kebahagiaan lupa, dia itu temanku yang mana ya, dia orang siapa ya, ini siapa ya. Karena energinya itu, siklusnya itu singgah sebentar pergi, termasuk pertemanan di sini. Jadi sahabat kebahagiaan ini memang ada beberapa dari sahabat kebahagiaan ini terfilter dengan sendirinya, mana orang-orang yang positif untuk kamu, mana orang-orang yang negatif untuk kamu ya. Karena di energi isolasi dan cleanse di sini ini membersihkan segala sesuatunya yang sifatnya itu adalah
bagus untuk kamu. Teman-teman kamu cek deh, sahabat kebahagiaan. Ada teman yang awalnya itu baik banget ya, entah itu di saat masa pandemi atau apa, itu awalnya baik banget sama sahabat kebahagiaan, tapi kelama-lama itu terlihat sisi negatifnya, dan sahabat kebahagiaan itu tahu sendiri di situ, dan semesta itu memang membersihkan siapa saja yang perlu masuk ke dalam circle kamu ya. Oke, teman-teman toksik ini ternyata sudah menghilang dengan sendirinya ya sahabat kebahagiaan sampai dengan tahun 2022. Dan untuk energi cakra selanjutnya kita bertemu di kartu movement. Movement ini energinya ada di cakra jantung ya, cakra anahata, dan movement ini berkaitan dari perpindahan, pergerakan dari sahabat kebahagiaan, terutama dari ranah cinta. Kevin lihat ya energinya. Nanti ini akan Kevin bahas di prediksi tahun 2023. Karena ada orang baru yang muncul. Entah siapapun saja, entah itu pertemanan, entah itu keluarga baru, entah itu project baru, atau relationship baru dengan orang baru. Ini muncul, bahkan ini bisa munculnya itu antara di bulan 11 atau di bulan 12. Dia bisa muncul, tapi sahabat kebahagiaan harus berhati-hati juga di sini ya, sahabat kebahagiaan harus lebih cermat lagi. Siapa yang datang di sini, apakah menghasilkan hal yang positif atau enggak? Karena belajarlah dari pengalaman. Kemarin sahabat kebahagiaan terlalu banyak memberikan sebuah pengorbanan kepada orang yang enggak penting. Dan ketika orang ini datang, orang baru yang datang sama sahabat kebahagiaan, harus dipastikan sahabat kebahagiaan jangan terlalu banyak berkorban, terutama dari materi. Harus seimbang lah, kalau nggak seimbang nanti kamu rugi lagi. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan nggak rugi ya. Oke, ini dari energi cakranya ya, kita sudah cek, dan kita cek menggunakan kartu tarotnya. Apa saja yang harus kalian waspadai? Oke, yang patut kamu waspadai di tahun 2022 berkaitan dari hubungan dengan siapapun atau ada peringatan apapun di sini. Karena Kevin lihat untuk energi terbesarnya dari kartu The Hermit itu lebih baik kamu sendiri aja dulu, fokus ke diri sendiri. Mungkin bisa belajar menjadi orang introvert dulu, karena itu jauh lebih aman ya sahabat kebahagiaan. Orang-orang yang introvert ini beruntung. Oke, kita akan cek. Nanti Kevin bahas menggunakan kartu dominonya juga. Ada kartu Two of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Oke, waspada tentang segala sesuatu yang sifatnya nggak nentu ya sahabat kebahagiaan. Ya mungkin banyak sekali kegagalan atau penolakan di tahun 2022 ya. Tapi apapun yang kamu alami di sini, termasuk kegagalan di dalam sebuah rumah tangga, atau kegagalan di dalam sebuah pertemanan, atau di dalam sebuah pekerjaan, jangan dijadikan ini sebagai hal negatif untuk diri kamu ya, karena pengalamannya itu sebenarnya penting. Ambil hikmahnya saja di situ ya. Ya kamu harus lebih bisa jeli, dan juga harus bisa lebih cermat lagi di tahap selanjutnya ya. Dihadapi dengan dua buah pilihan. Ada banyak nih dua buah pilihan yang terkadang nih pilihannya ini membuat sahabat kebahagiaan itu gak bisa memilih salah satu di antara mereka. Entah itu teman, entah itu pekerjaan, entah itu cinta atau apa, terjebak di dalam sebuah cinta segitiga, gak bisa milih. Karena ngerasa sahabat kebahagiaan sama-sama keduanya sama-sama memiliki bobot yang sama, memiliki energi plus minus yang sama juga. Kalau berada di kondisi seperti ini, lebih baik sahabat kebahagiaan itu jangan terlalu istilahnya ngoyo ya, ngoyo di tahun 2022. Jangan istilahnya terlalu berambisi banget. Aku akan milih yang mana. Nikmatin aja prosesnya dulu. Ketika sahabat kebahagiaan terlalu banyak berpikir di situ, ini justru membuat sahabat kebahagiaan itu memunculkan prasangka-prasangka yang mungkin membuat kamu itu bimbang dan ragu. Kalau udah masuk prasangka, bimbang dan ragu, akhirnya keputusannya itu nggak akan pernah diambil ya. Dan hal-hal yang berkaitan dari segi komunikasi ini, sahabat kebahagiaan juga harus bisa seimbang ya. Karena Two of Pentacle ini selain itu semua ini berkaitan dari interaksi dan juga komunikasi. Komunikasi nggak stabil banget. Tahun 2022 itu komunikasi kalian dengan siapapun itu nggak stabil banget. Dan mungkin banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari materi ya. Karena kartunya Pentacle ya. Materi,
banyak hutang piutang atau apa di situ ya sahabat kebahagiaan. Jadi sahabat kebahagiaan itu memang harus lebih jeli lagi ya, menyeimbangkan segala sesuatunya. Komunikasi juga naik turun ya, dan mudah-mudahan tahun 2023 itu ada perbaikan dari komunikasi ya. Oke. Lalu ada kartu Knight of Wands yang dikejar itu tahun ini paling banyak, nggak tahu kenapa, itu cuma keinginan doang ya, keinginan doang, ambisi doang. Oke, kita belajar dari pengalaman di sini karena diary 2022 ini sebagai peringatan untuk diri kita juga ya, sebagai rambu-rambu untuk diri kita bahwa selama ini ternyata aku hanya mengejar sebuah keinginan semata kepada orang lain ya. Dan kita tahu ya sahabat kebahagiaan, keinginan level vibrasi energi emosionalnya itu di level force loh, keinginan. Karena bentuk emosional dari keinginan itu adalah sebuah hasrat, sebuah keinginan yang kuat, dan prosesnya adalah kemelekatan. Oke, melekat dengan siapapun saja, entah itu cinta segitiga kamu atau melekat ke hubungan-hubungan yang sifatnya adalah ketergantungan, itu juga ada. Hubungan-hubungan yang sifatnya udah menjadi candu itu ada di sini. Belajarlah dari sini. Belajarlah dari mungkin perjalanannya Kevin ya, yang Kevin share di tema-tema pembacaan tarotnya. Ini kalian belajar di situ, yang ngerasa bahwa oh ada temanya yang resonate dengan kalian, kalian mungkin bisa cek lagi, cek ulang yang pernah kalian tonton di situ, pahami betul di situ, dan itu mungkin bisa menjadi pengalaman yang luar biasa untuk sahabat kebahagiaan, karena di setiap pembacaan Kevin itu pasti ada solusinya ya. Oke, tergantung bagaimana kalian itu mencermatinya. Oke, Queen of Wands, dua kartu ini adalah kartu court card atau kartu kerajaan. Kalau misalkan kartu court card muncul ya di pembacaan Kevin ini secara esoterik itu berhubungan dengan orang lain ya. Queen of Wands. Oke, masalah-masalah yang berkaitan dari hubungan dengan orang lain ya. Ya mungkin tahun ini memang banyak sekali saingan, daya saing ya, karena Queen of Wands ini juga memiliki sisi saingan ya, sisi saingan, musuh-musuh kamu atau orang-orang yang tidak menyukai kamu di situ yang sifatnya adalah berbahaya. Sahabat kebahagiaan ini jauh lebih bisa berhati-hati ya, dan jauh lebih bisa berpikir secara kritis juga. Diharapkan kalian sudah bisa berpikir secara kritis ya, menyikapi itu semua, entah itu dengan musuh-musuh kamu, dari pembenci kamu, atau siapapun saja, harus jauh lebih bisa kritis di situ, karena ketika sahabat kebahagiaan menyikapinya dengan kritis ini lebih bisa menyelamatkan diri kamu ya, sehingga tidak gampang terpancing emosi. Yang Kevin lihat ya, musuh-musuh kamu atau orang-orang yang membenci kamu ini sebenarnya pengen ngalahin kamu banget ya, karena dia punya ambisi bahwa dia tuh pengen menjadi yang nomor 1 dan kamu menjadi nomor 10-nya mungkin ya. Sahabat kebahagiaan harus waspada di situ, terutama dia adalah tadinya sih temen sih, tadinya tuh bestie, sahabat, tapi lama-kelamaan kok ada sesuatu hal yang sifatnya adalah beda ya, beda jalur, yang mungkin membuat pola pikir kalian berubah di situ. Ini kalian juga harus bisa mewaspadai orang tersebut ya, karena orang tersebut ini memiliki kemungkinan dan potensi untuk bisa masuk lagi ke dalam hidup kamu, yang membuat kamu itu mungkin mendapatkan sebuah kerugian ya, kerugian. Harus hati-hati ya. Energi kartu Queen of Wands yang Kevin tangkap di sini ini lebih ke sisi negatifnya ya, karena ada sebuah ambisi dan sesuatu hal yang sifatnya ini adalah tidak stabil. Oke. Menjadi orang introvert. Balik lagi di kartu Hermit, menjadi orang introvert, menjadi orang yang tidak terlalu ikut campur ke masalah-masalah orang lain. Ini justru akan menyelamatkan sahabat kebahagiaan ya. Mungkin ada kata bahwa diam itu adalah emas, ternyata benar di sini ya. Cukup memberikan saran saja, nggak terlalu usah terlalu masuk ke dalam ranah hidup siapapun ya, karena ini jauh bisa menyelamatkan sahabat kebahagiaan. Oke, cek selanjutnya ada energi apa lagi. Ada kartu King of Cup. Hati-hati ketika sahabat kebahagiaan curhat sama siapapun. Kamu curhat sama siapapun nih, hati-hati. King of Cup itu energinya adalah seseorang yang suka mengeluh, seorang raja yang suka mengeluh tentang kisah hidupnya. Aku lo kayak gini, lo aku kayak gini. Hati-hati ketika kalian curhat. Lebih baik kalian curhat kepada orang yang menjadikan sumber kepercayaan kamu, yang mungkin kamu bisa curhat sama anak kamu, ibu kamu, bapak kamu, atau siapapun saja di situ yang sifatnya adalah energinya ini bisa ngejaga kamu di sini. Dan Kevin lihat yang diwaspadai itu kamu pernah curhat sama temen yang tadinya temen nih, di Queen of Wands tadinya temen. Mungkin dia adalah seorang wanita atau mungkin dia seorang laki-laki ya, yang usianya mungkin tidak beda jauh dari sahabat kebahagiaan. Tadinya kamu curhat sama dia,
Tapi ketika kamu curhat sama dia, ini justru curhatan kamu ini menjadi bumerang untuk kamu. Karena dia bisa menyerang dari hasil curhatan kamu di sini, dan bahkan bisa diceritakan ke siapapun ya. Jadi yang harus diwaspadai, King of Cup-nya adalah hati-hati ketika kalian mengeluh tentang kisah hidup kalian kepada siapapun. Karena ini bisa menjadi sebuah bumerang untuk diri sahabat kebahagiaan ya. Oke, ada kartu The World ya. The World di dalam energi kartu tarot ini tentang sebuah perlindungan diri. Harus bisa melindungi diri kamu di sini ya, sahabat kebahagiaan, terutama dari circle-circle kamu di sini, dan dengan sendirinya akan terseleksi ya, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari kisah percintaan atau hubungan-hubungan yang toksik, ternyata ini paling banyak itu memilih mengakhiri hubungan karmik, memiliki keinginan untuk mengakhiri hubungan karmik relationship ya. Ternyata itu memang ada ya, dan tahun 2022 ini membuat kamu tuh capek. Aduh, aku capek banget Kevin, hubungan karmik gitu-gitu doang, nggak pernah menemukan sebuah solusi, selalu mengulangi kejadian-kejadian yang sama. Dan kesadaran diri sahabat kebahagiaan ternyata di sini bisa menyelamatkan diri kamu ya. Apalagi ada kartu cleanse di sini ya, kartu yang sifatnya adalah membersihkan, energi yang dibersihkan di situ. Ternyata ini memang bisa lepas sih sahabat kebahagiaan. Berdoa saja untuk kalian yang mungkin sifatnya adalah terjebak di dalam hubungan-hubungan toksik, hubungan-hubungan yang karmik di situ, yang tidak menemukan sebuah titik temu. Di energi kartu The World di sini, sahabat kebahagiaan jauh lebih bisa melindungi diri kamu, bahwa kamu bisa terbebas dari hubungan-hubungan karmik. Oke, belajar dari pengalaman saja di sini ya. Selanjutnya, ada energi apa yang harus kamu waspadai? Three of Pentacle ini tentang sebuah proses dan pengalaman, pembelajaran yang luar biasa ya, guru terbaik di situ. Three of Pentacle di dalam kartu tarot ini memang ada sebuah perkembangan ya, hal-hal yang mungkin berkaitan dari ketidakstabilan kamu dengan siapapun. Ini adalah sebuah perkembangan untuk diri kamu. Mungkin kamu dilema, bimbang, nggak bisa ngambil keputusan, terutama dari sebuah hubungan ya, antara si A si B ini bobotnya itu sama-sama bagus buat kamu. Ketika sahabat kebahagiaan ini merangkum kisah perjalanan kamu nih selama setahun ini, sahabat kebahagiaan akan tahu mana sih orang yang menjadi kebutuhan kamu, dan belajar dari situ sahabat kebahagiaan. Jangan terlalu istilahnya adalah terbawa oleh hasrat saja, oleh gairah saja. Karena ketika sahabat kebahagiaan terbawa oleh gairah dan hasrat saja di situ, ini justru akan menjebak kamu. Jadi peringatannya di sini adalah, kalau misalkan kamu terjebak di dalam sebuah cinta segitiga di situ, telaah lagi mana yang benar-benar menjadi kebutuhan cinta kamu. PR-nya di situ. Orangnya ini mana sih yang menjadi kebutuhan cinta kamu di situ? Ketika dia adalah kebutuhan cinta kamu, maka pilih orang tersebut. Jangan hanya mengejar sebuah hasrat saja. Karena ketika sahabat kebahagiaan mengejar sebuah hasrat, ini ujung-ujungnya balik lagi ke kemelekatan, balik lagi sama hubungan karmik. Padahal di energi kartu cleanse di sini, kamu itu bisa melewati ini semua dan kamu bisa membersihkan hal-hal ini ya. Oke. Dan paling banyak itu dari energi kartu oracle-nya dan kartu tarotnya, ini justru ke lingkungan-lingkungan toksik, terutama pertemanan ya sahabat kebahagiaan. Waspada, kalian itu curhat sama siapa, ngobrol sama siapa, dan pastikan orang tersebut adalah orang yang bisa menjaga amanah kamu ya. Kalau enggak, ini bisa dibongkar sih sama Queen of One-nya di sini. Oke, ini dari kartu tarotnya. Kita cek untuk energi kartu dominonya. Energi kartu dominonya, apa sih yang perlu sahabat kebahagiaan waspadai? Oke. Yang perlu kalian waspadai. Ambil 3 kartu dulu ya. 4/0. 5/3. 1/1. 4/0. 4 ini hal-hal yang berkaitan dari uang ya. Kalau 4 itu di dalam domino itu berkaitan dari uang di situ. 0 ini berkaitan dari uang kamu ya, mungkin sifatnya adalah 0 ya. Ada hal-hal yang berkaitan dari kabar buruk ya, kekecewaan yang dari uang atau apa. Mungkin sahabat kebahagiaan ini harus berhati-hati juga ketika mungkin orang mau pinjam duit sama kamu, siapapun saja dia. Ini kalian harus bisa waspada.
harus bisa waspada, harus ada istilahnya adalah hitam di atas putih ya. Kalau nggak ini bisa menjebak kamu. Kalau nilainya itu besar ya, terutama nilainya itu ada 4 digit, entah itu 4 juta atau 40 juta, lebih dari itu, 4 juta ke atas atau 40 juta ke atas, ini sahabat kebahagiaan nih harus ada hitam di atas putih. Karena kalau misalnya nggak ada, ini justru yang didapatkan itu adalah kekecewaan dari sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan sahabat kebahagiaan itu tidak terjebak di dalam masalah-masalah seperti ini. Yang tadinya dia adalah orang kepercayaan kamu, hutang sama kamu, ternyata dia tidak amanah sama hutangnya. Dan sahabat kebahagiaan juga harus hati-hati nih kalau misalkan hutangnya ada di angka 4, kelipatan 4 juta, 40 juta, 44 juta, atau apapun juga yang angkanya 4, itu harus berhati-hati. Karena ini bisa membuat sahabat kebahagiaan itu kecewa ya, 0 di situ, kecewa. Dan hal-hal yang mungkin berkaitan dari masalah cinta mudah sekali patah hati ya. Ini mungkin dari bentuk emosional kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan di energi kartun The Moon di sini, sahabat kebahagiaan belum bisa dewasa, berpikir secara dewasa, bahwa selalu diliputi perasaan-perasaan curiga, cemburu. Kalau terlalu banyak cemburu di situ, ujung-ujungnya patah hati di sini ya. Jadi harus waspada. Sahabat kebahagiaan jangan mudah sekali cemburu. Karena ketika sahabat kebahagiaan cemburu, justru sahabat kebahagiaanlah yang mendapatkan patah hatinya di situ. Bukan mendapatkan sebuah perhatian dari pasangan kamu atau orang yang sedang kamu cintai. Justru yang didapatkan itu adalah kekecewaan. Hati-hati, kontrol di dalam emosional kamu, terutama dari rasa cemburu. Lalu kita bertemu di kartu 5/3. 5 itu berkaitan dari pekerjaan ya, sahabat kebahagiaan. 5/3 ini memang sebenarnya ada perubahan ya, perubahan di dalam pekerjaan kamu, terutama untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin kerja di luar Indonesia, yang sedang merantau di sana di luar Indonesia ya. Karena kami lihat di sini ada perpindahan antara negara atau bagian negara, di situ ada perpindahan di situ. Memang sahabat kebahagiaan akan mengalami transisi ya dari sebuah pekerjaan di situ. Tapi tetap tenang saja, karena siapapun sahabat kebahagiaan di sana yang sedang bekerja di luar negeri atau dimanapun, ini sebenarnya sahabat kebahagiaan akan mengalami sebuah transisi yang positif. Jangan terlalu istilahnya adalah berpikir jauh banget ya. Aduh, nanti aku pindah gini, dipindahin di sana, ini aku bisa nggak ya, nanti gimana ya, bos aku gini. Nggak usah mikirin hal itu. Yang penting yang sahabat kebahagiaan pikirkan yang pertama adalah fokus. Bagaimana fokus kamu itu untuk bisa mencapai materi atau hal-hal yang sifatnya adalah tujuan hidup kamu di situ. Ketika sahabat kebahagiaan fokusnya ke materi, tujuan hidup kamu, pasti energinya itu justru akan membuat kamu tuh semangat. Karena perasaan-perasaan seperti ini mungkin ada muncul. Aduh, aku kerjaannya itu gimana ya kalau misalnya ditempatkan hal yang baru. Sebenarnya stabil-stabil aja ya sahabat kebahagiaan. Karena 5/3 berkaitan dari pekerjaan itu sebenarnya mendapatkan sebuah kabar yang baik ya. Yang penting tetap tenang saja, karena kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang positif. Lalu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah di dalam negeri, Kevin Desi ada sebuah promosi ya, karena kamu itu fokus, dan ini berkaitan juga dari energi kartu The Hermit di sini. Ketika sahabat kebahagiaan Hermit fokus dan tahu tentang apa yang ada di dalam pekerjaan kamu, ternyata kamu mendapatkan sebuah promosi di situ. Intinya satu, jangan mudah sekali cari muka kepada siapapun saja ya. Kita kerja menggunakan otak kita dan tenaga kita bukan kerja menggunakan istilahnya adalah hanya mencari muka saja. Dan Kevin lihat sih memang ada beberapa di lingkungan pekerjaan kalian itu banyak banget ya teman-teman yang toksik, yaitu hanya kerja cari muka saja di situ. Dan bahkan ini teman ranah internal kamu, terutama dari pekerjaan, ini justru banyak yang tidak suka, dimana dia itu bisa menjatuhkan kamu ya. Makanya jangan curhat deh, sahabat kebahagiaan, jangan curhat sama teman-teman yang toksik di lingkungan kerja kamu di sini, karena bisa berpotensi ini bisa menjatuhkan karir kamu, terutama di ranah promosi pekerjaan ya. Lebih baik netral saja deh, aman-aman saja, cari aman. Karena yang orang introvert di sini ini justru akan merasakan kenyamanan ya, sisi positifnya dia aman ya. Yang introvert ini aman, dan yang untuk ekstrovert di sini harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati karena mungkin kamu akan mengalami beberapa permasalahan ya. Oke, kita bertemu di kartu satu persatu. Satu itu di dalam ramalan domino ini tentang sebuah perjalanan hidup ya. Satu persatu ini sebenarnya kestabilan sih, kestabilan, keharmonisan, hal-hal yang berkaitan dari kasih sayang di situ juga ada. Dan sahabat kebahagiaan juga harus bisa pintar, karena satu persatu itu tentang sebuah pilihan yang diambil.
keputusan-keputusan yang harus diambil secara bijaksana. Ketika sahabat kebahagiaan mengambil sebuah keputusan di sini, jangan sampai keputusannya yang diambil ini tidak istilahnya dipikirkan baik-baik. Karena ketika salah ambil keputusan, ini segalanya akan menjadi berantakan. Makanya sahabat kebahagiaan itu harus telaah lagi nih. Harus benar-benar hermit dulu, evaluasi dulu, lalu ambil keputusan di situ. Tapi dari beberapa energi kartu dominonya di sini, keberuntungan itu akan dapat sih. Kamu akan mendapatkan sebuah keberuntungan dari keputusan kamu. Oke, cek lagi. 2/2 ya sahabat kebahagiaan. 2 di dalam kartu domino ini berhubungan dengan teman ya, teman atau keluarga. Ini memang banyak sih. Waspadanya ini justru bukan ke masalah cinta ya. Mungkin masalah cinta kamu mungkin bisa handle ya, karena sahabat kebahagiaan itu sudah terbiasa mengalami masalah-masalah percintaan. Justru ini masalah paling banyak itu teman. Oke, nggak tahu kenapa ini energinya Kevin juga masuk nih. Masalah pertemanan nih sahabat kebahagiaan. Oke, mudah-mudahan sahabat kebahagiaan ini beruntung ya mendapatkan pertemanan yang sifatnya adalah positif ya. Karena 2/2 ini adalah tentang musuh ya. Waspada tentang musuh yang akan mencoba merusak sahabat kebahagiaan, dan ternyata musuhnya kamu itu adalah musuh di dalam selimut, yang tadinya kamu tuh udah banyak banget berkorban nih, The Hangman ya, berkorban kepada orang tersebut, ternyata dia adalah seorang pengkhianat. Balik lagi di energi kartu Queen of Wands, dan paling banyak di sini adalah energinya adalah perempuan nih. Oke, waspada di situ. Karena 2/2 ini menjadi sebuah peringatan yang berkaitan dari teman atau keluarga. Keluarga juga masuk nih. Balik lagi di kartu 4/0 tentang masalah uang. Keluarga kamu siapapun saja dia, entah itu ponakan kamu, keluarga dekat kamu, atau siapapun saja, kalau minjemin uang juga sahabat kebahagiaan harus tegas ya, harus tegas di sini, karena ini bisa berupaya untuk merusak hal-hal yang berkaitan dari ranah persaudaraan, dan masalah-masalah warisan ini juga muncul nih sahabat kebahagiaan. Masalah warisan dari keluarga ini bisa menjadi tercerai berai ya, yang tadinya baik jadi nggak baik di situ. Masalah warisan ini juga ada di situ ya. Oke, lalu selanjutnya, 6 itu adalah keberuntungan ya. Kalau di dalam kartu domino 6/2 yang Kevin lihat itu memang sejatinya ketika sahabat kebahagiaan jujur ya, kamu menjadi orang yang jujur terhadap hal apapun, termasuk dari uang atau apa, ini justru akan menjadi keberuntungan untuk kamu ya. Walaupun sahabat kebahagiaan ini jujur untuk mengungkapkan kebenaran atau apa, ini next ke tahap berikutnya kamu akan menjadi orang yang beruntung ya. Walaupun kamu mungkin jujur, ternyata kejujuran kamu itu dinilai salah, dinilai tidak baik atau apa, ini sebenarnya bekal ya untuk karma baik kamu. Dan 6/2 ini keberuntungan akan datang kepada sahabat kebahagiaan yang memiliki energi kejujuran luar biasa, karena semesta akan memberikan gift. 6/2 itu sebenarnya adalah gift dari semesta tentang kejujuran kamu. Jadi memang harus benar-benar jujur, apapun yang kamu lakukan di situ harus benar-benar jujur biar sahabat kebahagiaan itu beruntung. 6 itu energi keberuntungan. Oke. Selanjutnya. Oke, kita bertemu di kartu 4/2. Ada sebuah perubahan sih. Ada sebuah perubahan, terutama dari ranah hidup kamu. Dan 4/2 ini Kevin terhubung di energi kartu Justice. Perceraian di tahun ini memang ada ya, perubahan dari ranah relationship kamu atau status kamu yang tadinya hubungan suami istri menjadi seorang duda atau seorang janda. Ini memang ada di situ, tapi alangkah baiknya keputusan yang kamu ambil di sini adalah keputusan yang benar-benar mutlak, keputusan yang benar-benar bisa membuat kamu ini jauh lebih bahagia lagi, karena tidak terikat di dalam hubungan yang toksik ya, atau rumah tangga yang toksik. Dan 4/2 di sini yang Kevin lihat, memang perubahan-perubahan itu akan hadir di dalam diri sahabat kebahagiaan, tapi jangan sampai sahabat kebahagiaan ini menjadi orang yang mundur ya, orang yang merosot ya hidupnya. Jangan. Alangkah baiknya ketika kamu berada di hubungan apapun di situ, entah perceraian, entah itu apa masalah hukum di situ dengan siapapun saja, jadikan hal ini pengalaman yang luar biasa bahwa aku menjadi orang yang bebas, aku menjadi orang yang jujur. Karena energi kartu 4/2 itu hidup kamu itu akan berubah, status kamu itu akan berubah. Yang tadinya menikah menjadi janda, yang tadinya menikah menjadi duda. Kalau misalkan rumah tangga kamu tuh lagi nggak baik-baik saja di situ. Tapi keputusan ini dijadikan sebuah pengalaman yang luar biasa ya, bahwa sahabat kebahagiaan sudah bisa mengambil sebuah keputusan. Karena di sini keputusannya itu kamu kayak berat banget, nggak bisa ngambil keputusan. Mungkin kamu beratin anak, atau beratin keluarga, atau beratin harta atau apa di sini. Tapi ketika sahabat kebahagiaan bebas di sini,
Jadikan pengalaman ini menjadi pengalaman yang berharga untuk kamu. Karena 4/2 itu ada energi pemanfaatan ya, di balik sebuah luka, di balik sebuah kepahitan di situ, ternyata ada sebuah manis. Manisnya adalah sebuah perjalanan bahwa sahabat kebahagiaan bisa melewati ini semua, bisa bangkit dari ini semua, dan kedamaian sejati mungkin akan kamu dapatkan ya. Oke, ini beberapa hal yang mungkin berkaitan dari apa yang harus kalian waspadai ya. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja sih yang deket banget, terutama mendekati ya, dari yang patut kamu waspadai di tahun 2022 ini. Yang pertama, Kevin cek. Ini adalah energinya Two of Pentacle, ini energinya Capricorn ya. Capricorn. Jadi pembacaan Kevin di sini, kalau misalnya resonate dengan kalian, kalian harus bisa mewaspadai. Lalu kita bertemu di kartu Knight of One ya. Knight of One ini adalah elemen tanah, elemen api, ya. Elemen api. Knight of One ini masuk ke energinya Sagittarius ya. Dan Sagittarius paling kuat itu adalah Sagittarius dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Scorpio sebagai Scorpio dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Queen of One. Untuk energi kartu Queen of One di sini paling kuat itu elemen api, dan Aries ini menguasai ya. Aries. Dan Aries paling kuatnya adalah Aries dekan pertama, dekan kedua. Transisinya itu adalah Pisces, dan King of Cup ini juga masih sama energinya Pisces. The World ini energinya Capricorn. Three of Pentacle ini energinya Capricorn. Oke, Kevin tandain untuk sahabat kebahagiaan yang berzodiak Capricorn ini harus berwaspada ya. Kevin masukkan Capricorn di situ. Dan cek untuk keempat kartu ini. Yang pertama di sini ada Hermit. Hermit ini masuk ke energinya Virgo. The Hangman ini masuk ke energinya Pisces. Oke. Capricorn, Pisces, kamu harus berhati-hati dari hasil bacaan Kevin di sini. The Moon ini juga masih sama energinya Pisces juga, dan Justice itu masuk ke energinya Libra. Dan selain dari energi zodiak-zodiak yang terbaca di sini untuk sahabat kebahagiaan, siapapun saja yang zodiaknya tidak masuk di situ, jadi akan bacaan yang Kevin ini sebagai kewaspadaan saja ya. Dan kalian harus bisa bijaksana di sini. Oke. Untuk inisial nama. Inisial namanya itu ada inisial nama apa? Inisial namanya di sini ada huruf U untuk Ultra, lalu di sini ada huruf Y untuk Yama, ada huruf W untuk Woman, lalu selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gamma, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf Z untuk Zero, selanjutnya ada huruf T untuk Tango, lalu di sini ada huruf A untuk Alpha, dan yang terakhir di sini ada huruf I untuk Indonesia. Ini beberapa inisial nama yang terbaca untuk pembacaan kita hari ini. Dan mungkin seperti itu saja sahabat kebahagiaan untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.